wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi UAS Project dari mata kuliah Pemrograman web. Sebelum lanjut ke video penjelasannya, perkenalkan dulu nama saya Aisyah. saya Ibla Dani, Kami berdua dari jurusan Ilmu Komputer dan Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, sebelum lanjut jangan lupa like, Komen, and subscribe. stay tune. Baik, kita langsung penjelasan tentang aplikasinya. Judul aplikasinya yaitu Sistem Informasi Pengisian Kartu Rencana Studi atau bisa disebut dengan KRS mahasiswa, aplikasi yang berbasis web. Latar belakangnya, Kartu Rencana Studi atau KRS merupakan komponen penting dalam sistem akademik perguruan tinggi yang berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mencatat rencana mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada setiap semester. Proses pengisian KRS menjadi tahapan rutin yang dilakukan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai dan berpengaruh langsung terhadap status akademik mahasiswa termasuk dalam hal kehadiran, evaluasi pembelajaran, dan kelulusan. Sistem ini dibuat untuk mahasiswa melakukan pengisian KRS secara daring atau online tanpa harus hadir secara fisik ke kampus. Selain itu, pihak akademik dan dosen juga dapat memantau, memverifikasi pengisian KRS dengan lebih mudah dan terpusat. Proses ini bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengisian dan pengelolaan KRS? Bagaimana mengimplementasikan sistem otorisasi untuk membedakan hak akses pengguna berdasarkan perannya? Bagaimana memastikan sistem dapat diakses secara fleksibel dan aman melalui internet? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengisian, validasi, dan pengelolaan data KRS secara digital untuk mengimplementasikan sistem otorisasi yang mampu membedakan hak akses setiap pengguna berdasarkan perannya seperti mahasiswa, dosen, dan admin. Yang terakhir itu menyediakan sistem informasi KRS yang dapat diakses secara fleksibel melalui jaringan internet dan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna. Nah, lanjut. Apa itu sistem KRS online? Sistem KRS online ini dirancang sebagai platform terintegrasi untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi proses administrasi KRS untuk perguruan tinggi. Aplikasi ini memiliki interaksi antara 3 peran pengguna utama, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Sistem ini juga dapat membantu institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan akademik dan mendukung transformasi digital di lingkungan kampus. Fitur utama aplikasi ini yang pertama itu ada autentifikasi pengguna. Sistem login yang aman dengan validasi kredensial menggunakan Laravel-based. Yang kedua ada otorisasi berbasis peran, yaitu kontrol akses yang ketat berdasarkan peran pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen, menggunakan role middleware custom. Untuk fitur utama peran admin, yang pertama itu ada fitur manajemen program studi, di mana admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data program studi. Yang kedua ada fitur manajemen mahasiswa. Admin memiliki kemampuan untuk mendaftarkan mahasiswa baru, memasukkan data NIM, nama, prodi. Sistem secara otomatis akan membuat akun pengguna yang terhubung dengan peran mahasiswa dan passwordnya. Operasi update dan delete untuk data mahasiswa juga tersedia. Yang ketiga itu ada fitur manajemen mata kuliah, di mana admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus entry mata kuliah, termasuk kode, nama, SKS, dan asosiasi dengan program studi. Yang terakhir itu ada fitur manajemen dosen, di mana admin dapat mendaftarkan dosen baru dengan NIDN, nama, dan secara otomatis membuat akun pengguna yang terkait dengan peran dosen. Selanjutnya, adanya fitur berdasarkan peran mahasiswa. Di fitur tersebut, pertama itu adanya dashboard mahasiswa. Di dashboard mahasiswa memberikan gambaran cepat kepada mahasiswa tentang status akademik terkait KRS mereka, memudahkan mereka untuk memantau progres. Terus adanya lagi fitur daftar mata kuliah tersedia. Dalam fitur ini, mahasiswa dapat melihat daftar mata kuliah yang diambil relevan dengan program studi mereka. Fitur ini menyediakan katalog kuliah dapat diambil, memastikan mahasiswa hanya memilih mata kuliah yang sesuai keinginan yang diambilnya. Terus adanya lagi dalam dashboard mahasiswa itu pengajuan KRS. Dalam pengajuan KRS ini mahasiswa memilih mata kuliah dengan mencentang opsi yang tersedia. Di situ mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang ingin diambil dengan cara mencentang opsi-opsi yang tersedia. Terus mahasiswa di dalamnya lagi ada lagi namanya fitur melihat status pengajuan. Dalam fitur itu nanti mahasiswa dapat melacak progres pengajuan KRS mereka dengan status jelas. Contohnya kayak dalam sudah disetujui atau ditolak oleh dosen. Kalau disetujui di situ nanti bisa kita mencetak KRS tersebut. Cetak KRS. Terus adanya lagi fitur cetak KRS. Fitur ini menyimpan salinan digital KRS dalam format PDF. Hanya tersedia untuk KRS yang telah disetujui. Jika ditolak, fitur ini tidak akan muncul. Terus adanya lagi itu fitur berdasarkan dosen. Di dalam fitur dosen ini terdapat dashboard dosen. Di dashboard dosen ini itu menampilkan ringkasan KRS yang perlu disetujui. Setelah itu masuk ke fitur daftar pengajuan KRS. Di dalam fitur ini kita melihat pengajuan KRS yang menunggu persetujuan. Terus adanya lagi fitur persetujuan atau penolakan KRS. Di dalam fitur ini memberikan keputusan ACC atau ditolak disertai catatan oleh dosen. Terus riwayat proses KRS melihat detail tentang yang sudah diproses oleh dosen. Relasinya yaitu pertama tabel user. Tabel user ini menyimpan data login dan informasi dasar pengguna. Relasi dengan mahasiswa yaitu one-to-one lewat user ID. Setiap user berperan sebagai mahasiswa yang akan punya satu data mahasiswa jika user itu dihapus. Data mahasiswa ikut dihapus, relasi dengan dosen itu one-to-one lewat user ID. Setiap user berperan sebagai dosen yang akan punya satu data dosen itu jika user itu dihapus. Data dosen juga ikut terhapus. Nah, lanjut relasi berikutnya itu ada pada tabel prodi, di mana tabel ini menyimpan data program studi di universitas. Relasinya yaitu dengan mata kuliah one-to-many lewat ID prodi. Satu prodi bisa punya banyak mata kuliah. Jika prodi dihapus, ID prodi di mata kuliah menjadi nol.
Yang kedua ada relasi dengan tabel mahasiswa, yaitu one to many. Lewat ID Prodi, satu Prodi bisa memiliki banyak mahasiswa. Jika Prodi dihapus, ID Prodi pada mahasiswa menjadi nol. Untuk relasi yang ketiga itu ada pada tabel mahasiswa, di mana tabel ini menyimpan data lengkap mahasiswa. Relasinya yaitu dengan tabel user, one to one, lewat user ID, mahasiswa hanya terhubung ke satu user. Yang kedua ada relasi dengan Prodi, many to one. Lewat ID Prodi mahasiswa hanya bisa berada di satu Prodi. Relasi dengan KRS headers, one to many, lewat ID mahasiswa bisa mengajukan banyak KRS. Jika mahasiswa dihapus, semua KRS terkait ikut dihapus. Yang keempat itu ada tabel relasi dosen, di mana tabel ini menyimpan data lengkap dosen. Relasinya itu dengan user, one to one, lewat user ID, dan relasi dengan tabel KRS headers, one to many, lewat ID dosen ACC. Dosen bisa menyetujui banyak KRS, jika dosen dihapus, kolom ID dosen ACC di KRS diset ke 0. Yang kelima ada tabel KRS headers, relasi dengan mahasiswa, many to one, lewat ID mahasiswa, satu mahasiswa bisa punya banyak pengajuan KRS. Relasi dengan dosen, optional many to one, lewat ID dosen, ACC, KRS bisa disetujui oleh satu dosen jika ada. Relasi dengan KRS details, one to many, lewat ID KRS headers, satu pengajuan KRS bisa berisi banyak mata kuliah. Jika KRS headers dihapus, detailnya juga ikut terhapus. Untuk relasi tabel KRS details, yaitu tabel ini mencatat details mata kuliah yang dipilih dalam satu pengajuan KRS. Relasinya yaitu dengan KRS headers, many to one, lewat ID KRS headers. Relasi dengan tabel mata kuliah, many to one, lewat ID mata kuliah, setiap baris menunjukkan satu mata kuliah yang diambil dalam satu KRS. Nah, langsung ke flowchart aplikasinya. Nah, di sini ada start. Start itu adalah memulai aplikasi, kemudian kita diminta untuk login, memasukkan nama email dan password. Dan di sini akan dicek role untuk penggunanya. Kalau role-nya admin, akan diarahkan ke dashboard admin, yang mana isinya ada admin dapat kelola prodi, kelola mata kuliah, kelola mahasiswa. Dan di dashboard admin juga ada fitur logout untuk kembali ke tampilan login. Kalau role-nya mahasiswa akan diarahkan ke dashboard mahasiswa yang berisi fitur mahasiswa dapat melihat mata kuliah, pilih mata kuliah, dan mengajukan KRS. Dan juga mahasiswa juga bisa melihat status KRS yang lagi diajuin, apakah itu disetujui atau tidak. Kalau disetujui, mahasiswa bisa cetak KRS. Kalau tidak disetujui, berarti ada alasan untuk mahasiswa ditolak. Di dashboard mahasiswa juga memiliki fitur logout. Jika role-nya dosen, maka dosen akan diarahkan ke dashboard dosen. Di dalam dashboard dosen, dosen dapat lihat daftar pengajuan dari KRS mahasiswa dan pilih mahasiswa, kemudian lihat detail KRS yang mahasiswa ajuin. Dan dosen dapat memproses akan disetujui atau tolak. Di dashboard dosen juga terdapat fitur logout untuk kembali ke login. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasinya dengan menjalankan perintah PHP Artisan Server. Maka kita ikuti link yang dikasih. Maka akan langsung ke halaman login. Di sini saya akan login sebagai admin. Dengan mengisi email dan password, langsung masuk. Maka akan diarahkan ke dashboard admin yang berisi di sini ada total mahasiswa, total dosen, total program studi, total mata kuliah, total KRS menunggu persetujuan, dan KRS yang telah disetujui. Langsung saja ke fitur yang pertama itu ada manajemen prodi. Di sini admin bisa nambah prodi. Prodi berhasil ditambahkan, dan juga bisa admin bisa mengedit nama prodinya. Prodi berhasil diupdate. Admin juga bisa ngehapus. Nah, prodi berhasil dihapus. Untuk fitur yang kedua itu ada manajemen mata kuliah. Sama seperti sebelumnya, admin bisa tambah mata kuliah. Kode mata kuliah, kita pemrograman backend 2 misalnya. Dan KS, prodinya manajemen. Nah, ini untuk mengatur matkulnya di prodi apa gitu. Mata kuliah berhasil ditambah, mari kita lihat yang telah ditambah tadi. Nih, pemrograman backend 2. Kita juga bisa, admin juga bisa ngedit, misalnya kita ubah kodenya. Nah, maka akan muncul mata kuliah berhasil diupdate menjadi kode 10. Juga admin juga bisa menghapus mata kuliah di sini. Nah, berhasil dihapus. Di sini juga terdapat pagination. Jadi tinggal 8 ya tadi. Lanjut ke fitur yang kedua, itu ada manajemen mahasiswa. Di sini, admin bisa tambah mahasiswa dan membuat email untuk mahasiswa tersebut. Kita 23030130 dan namanya IT. Jamila. Prodinya kita kasih MI, kita atur untuk emailnya. Password, kita pakai password yang umum saja, 1-8. Nah,
mahasiswa berhasil ditambahkan. Siti Jamila, Prodi Manajemen Informatika dan emailnya. Lanjut ke fitur yang kedua, itu ada manajemen dosen. Di sini juga admin bisa tambah dosen baru misalnya, sekaligus membuat akun untuk dosennya. Nah, nama dosennya Prof. Adhani MD Kom. Kita buat dosen.com. Passwordnya itu 23456. Nah, dosen berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa ngedit. Misalnya kita tambahkan Eskom. Nah, langsung. Di dashboard admin juga ada fitur logout dan otomatis akan kembali ke login. Baik, sekarang saya akan melanjutkan login sebagai mahasiswa yang telah diinput oleh admin tadi. Masuk. Di halaman dashboard mahasiswa ini ada tampilan total KRS yang telah diajukan, total menunggu persetujuan, KRS yang telah disetujui, total SKS yang telah diambil oleh mahasiswa. Mungkin saya ingin mencoba pengajuan KRS. Di sini, mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang ingin diambil setiap semesternya. Di sini saya akan memilih mata kuliah sesuai jurusan saya. Baik, sekarang saya ingin mengajukan KRS. Setelah mengajukan KRS, mahasiswa akan menampilkan halaman pengajuan KRS yang berhasil, itu dicek pengajuan. Sini detailnya. Ketika masih dalam proses pengajuan, mahasiswa di sini akan belum ada timbul cetak KRS. Jadi nunggu fitur cetak KRS-nya, mahasiswa nunggu persetujuan dari dosen. Sekarang kita mencoba untuk login sebagai dosen. Di sini di tampilan dashboard dosen tertera daftar pengajuan KRS mahasiswa. Semua daftar tersedia di sini di dashboard dosen. Di sini kita coba klik fitur persetujuan KRS. Di fitur detail pengajuan KRS ini, kalau kita memilih detailnya itu tentang informasi pengajuan KRS oleh mahasiswa tadi. Ini kan ada beberapa mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tadi. Jika kita ingin menyetujui atau menolak juga bisa di sini sebagai dosen. Mari coba kita setujui. Setuju. Oke. Otomatis nanti akan disetujui. Mari coba kita logout dulu ya. Logout, kita login lagi sebagai mahasiswa tadi. Nah, kan tadi mahasiswa sudah mengajukan pengajuan KRS. Di sinilah total KRS yang telah diajukannya tadi. Dia ada mengambil total SKS yang telah diambilnya dan disetujui sama dosen. Dan tertera di sini KRS yang telah disetujui sama dosen. Kita sini bisa cek pengajuan. Nah, di muncul fitur untuk cetak KRS. Karena KRS yang telah disetujui itu langsung bisa kita cetak. Kalau belum disetujui, nggak akan muncul nih fitur cetak, namanya fitur cetak nih. Coba kita cetak ya. Oke. Nah, ini dia. Setelah memilih mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tadi, mengajukan KRS, dan disetujui oleh dosen, ini adalah tampilan hasil cetak KRS-nya. Dengan namanya Siti Jamila, dengan prodinya Manajemen Informatika. Ini dia mengambil 6 mata kuliah, total SKS-nya 15. Nah, itu dia dari demo aplikasi yang telah kami buat. Jadi, kesimpulannya adalah Kartu Rencana Studi atau KRS merupakan komponen penting dalam sistem akademik perguruan tinggi yang berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mencatat rencana mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa pada setiap semester. Proses pengisian KRS menjadi tahapan rutin yang dilakukan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai dan berpengaruh langsung terhadap status akademik mahasiswa, termasuk dalam hal kehadiran, evaluasi pembelajaran, dan kelulusan. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit instansi pendidikan yang masih menjalankan proses pengisian KRS secara manual ataupun menggunakan sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.